badak, saya badak. Nggak tahu pokoknya ya ini yang dengan berbulu juga katanya. Ini sudah ratusan tahun. Wah, Sudah ratusan tahun. Pokoknya ini kebanyakan yang di sini tuh peninggalan sesepuh Sakura Timur, yang lainnya ada juga yang dari Banjar ada. Terus ini yang Mataram ada juga. Terus ada yang dari Kerajaan Huragung itu berapa? Malah yang itu mah yang bulat tuh itu dipakai sama sesepuh di sini waktu pagar betis. Bekas urat darah itu udah membunuh beberapa puluh orang bekas. Jadi kalau bahan pusaka yang bekas bunuh orang itu ada urat darahnya. Yang mana Pak? Coba lihat. Itu yang bundar ini. Yang ini udah banyak katanya bunuh orang. Yang dalam tisu. Ini dulu mah kalau pas pertama jadi kubu, kalau saya ke hajatan besok ribu wae ini dibawa. berarti itu senjata asli dipakai pada saat zaman Sahabat pagar betis. Iya, pagar betis kan di sini pagar betis. Oh, bukannya pagar betis itu di Gunung Cakrabuana ya? Nah, di sini juga ada. Oh, Ciremai juga ada. Ada di sini ada. Masya Allah. Yang itu Bagarurung. Bagarurung itu bekas pagar betis. Kenapa di situ di Bagarurung ada penyemprongan nyambung ke situs. Ada penyemprongan jadi tempat neropong ke musuh ke arah Jawa Tengah ya. Di situ masih ada bangunannya. Jadi yang sekarang jadi tempat wisata terus saya dibangun itu adalah pusirnya Nunggo IPS itu. Di situ teh di Bagarurung tuh sebenarnya itu bukan Bagarurung, Bagarurung sebelah sini. Nah, itu teh penyemprongan Lawang Popo. Di situ yang sekarang jadi lokasi wisata Bagarurung, Lawang Popo dulu ada pohon, pas mau masuk ada pohon gini. Lawang Popo, pohonnya kayak gini dua, yang mana pohon tersebut ditebang, dipakai perahu oleh yang dalam Satari Wadilo. Nah makanya si pohon itu dibikin perahu. Di sini ada lebak teh kurang tenang. Sungai. Parit. Lebak lah mau di dia mah. Lebak gede, hawangan gede. Di situ jadi si perahu teh digelusurin dari sana langsung ke Waduk Dharma. Yang sekarang namanya yang di bawah dermaga Bagarurung itu Gusuran Parahu. Nah, di Lawang Popo Gusuran Parahu, terus nyambungnya ke Pulau Cikalapa. Terus di situ juga, ini jangan kaget, nanti saya sebutkan di rada dusun. Di situ juga ada Pasir Heuncet Salawe Bata. Jadi lain di Tasikmalaya. Aya Pasir Heuncet Salawe Bata jadinya. Itu tempatnya ada itu. Ada. Jadi persis kalau dia dari itu kayak perempuan itu teh si janda diperebutkan, janda diperebutin sama Mbah Duga sama lagi itu teh. Persis kalau dia dari sana persis di tengahnya ya cair gitu. Pasir Heuncet Salawe Bata kan. Untungnya meskipun jorok bahasa Sunda. Cuman kalau diartikan ke bahasa Orang Indonesia Sunda pasti tahu semua. pasti tahu. Ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia tit gak bisa disebutkan. Ini mohon maaf ya Pak Kesra, jadi malah mengganggu karena saking penasarannya dari kreator sakti. Tadi disebutkan anggap saja mungkin Sakerta itu seperti negara gaib karena banyak sekali sejarah-sejarah bahkan yang kaitannya dengan gaib lah atau dunia mistis. Nah mohon maaf, ini kan sangat kental sekali dengan mistis, kemudian diikuti semua aturan-aturan zaman dulu. Nah, karuhun zaman dulu yang menjadi pertanyaan, mohon maaf, takutnya di generasi yang akan datang, aturan-aturan itu, tradisi-tradisi itu tidak dilaksanakan, bahkan orang-orangnya itu seakan acuh terhadap budaya atau tradisi zaman dulu. Apakah nanti ada balasannya, ada hukumannya atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalah itu, jadi kembali ke istilahnya apa namanya, pola pikir kita, mindset dan hati kita. Tidak ada, apalagi istilahnya itu yang namanya budaya tinggal karun tidak akan mencelakakan. Karena yang mencelakakan itu bukan karuhun, tapi setan. Ya, kita yakin dalam. Tapi sekalipun itu ditinggalkan nggak ada efeknya seperti sekarang karena babaritun udah saya rubah. Jadi yang tadinya golewang itu menjelang maghrib, sekarang habis asar.
Jadi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Dan syariat. Nah, syariat agama. Jadi yang sekarang saya angkat yang hal-hal yang mistik yang terlalu istilahnya rada menceng dari syariat-syariat Islam, dari akidah-akidah Islam, itu udah saya tepis sedikit-sedikit. Jadi yang diangkat itu estetikanya dan yang intinya aja. Nah, kalau untuk masalah budaya, insya Allah, karena sekarang budaya dan nggak tahu beberapa tahun ke depan itu kejayaan Sunda itu akan muncul kembali. Makanya saya tanamkan dari sekarang juga tentang hal-hal budaya ataupun tatanan-tatanan yang diwariskan oleh sesepuh dulu dengan tidak istilahnya mengesampingkan masalah agama. Selama itu tidak tidak menceng dari norma-norma agama, itu saya angkat. Dan program saya juga dari awal jadi kepala desa untuk menjadikan Sakarta Timur desa wisata. Sekarang di sisa periode kedua 3 tahun lagi, dari mulai saat ini 2025, Sakarta Timur itu mau saya konsep seperti Bali. Nah, jadi dari mulai Saung Karuhun sampai satu desa. Jadi kalau mau ke Kuningan itu, mau ke Bali nggak usah ke Bali nanti. Ke Kuningan ada Balinas Kuningan, jadi ikon Kuningan. Dibuktikan dengan unik pepohonan ya. yang sudah sudah Nanti dibungkus. di sarungan buktinya ada sarung. Udah saya bedah kemarin pas Babarit, acara Babarit kan baru kemarin nih, berapa minggu ke belakang. Jadi udah saya kasih paham ke masyarakat, kenapa ini saya kasih umbul-umbul gini, warna gini, udah saya bedah biar masyarakat nggak salah paham. Jadi bukannya Sakarta Timur mau dijadikan seperti Bali budayanya, tapi estetikanya di konsep satu desa sampai ke pelosok, mungkin umbul-umbul nanti mah di sawah di mana. Pokoknya 3 tahun di akhir jabatan saya, insya Allah Sakarta Timur udah seperti Bali. Luar biasa ya. Memang unik sekali ya, kalau di tempat lain mungkin agak jarang gitu ya Sunda Soalnya, dengan iya. dipadukan dengan Bali. Soalnya gini, di samping tadi udah saya sampaikan, Sakarta Timur itu uratnya, nadinya itu nyambung ke Bali, ya. Terus mau ngebalikan Bali ke Sunda, itu ya seperti itu. Jadi adat, keramat dan budaya itu masih ada. Nah, jadi makanya supaya ada salah satu ikon, jadi untuk mengangkat budaya-budaya yang udah hampir punah, makanya saya angkat lagi. Jadi saya konsep semua seperti Bali karena satu kultur masyarakat yang masih kental dengan hal yang mistik, terus secara letak geografis ataupun secara kultur tanah di sini sudah sangat mendukung sekali dengan adanya pesawahan, gunung, terasering itu kayak di Ubud, jadi sangat mendukung sekali untuk dijadikan Sakarta Timur Balinas Kuningan. Makanya yang lagi nonton dari manapun nontonnya, silahkan dari Desa Sakerta menerima, karena ini menjadi desa wisata, apalagi didukung oleh Bapak YouTuber Jawa Barat, Oh iya. Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur. Jadi saya nggak mau besok saya silaturahmi ke Pakuwon besok, semua kepala desa. Jadi gini, saya belum, karena saya mah jadi prinsipnya begini, saya tidak pernah istilahnya meminta bantuan ataupun itu ini. Jadi saya mah mau nemui Pak Gubernur Kang Deddy kalau udah action. Kalau udah terbukti di sini udah action baru. Jadi berarti berawal dari akar rumput gitu ya. Gitu. Jadi beliau dengan sendirinya insya Allah kapan-kapan datang dengan sendiri ke sini. Nggak tahu siapa yang bawanya. Pasti datang. Dan ini Bapak, saya penasaran sekali sama tongkat yang Bapak pegang. Jangan-jangan ini tongkat ini benda pusaka raja daripada benda-benda pusaka yang ada di sini, bahkan saktinya paling sakti dari benda pusaka yang di sini. Kalau boleh tahu yang dipegang Bapak itu apa sih? Kalau ini mas sebenarnya tongkat komando ini zaman Soekarno. Masya Allah. Ini juga dari dapatnya ini dari daerah yang ada. Kalau itu mah yang satu mah itu ada juga tongkat, tapi itu mah buatan. Ini nih ada. Kalau ini mah asem. Ini juga lama, cuman ini Maria Kemuning. Jadi keturunan Arya Kemuning kalau ini. Kalau ini mah dari keturunan Arya Kemuning, kalau ini tongkat pusaka zaman Soekarno.
Pendek, kirain panjang. Oh itu, berarti usianya udah puluhan tahun ya, Nggak tahu walau alam. ratusan tahun. Iya. Wah, ini dari hampir semua benda-benda pusaka yang di sini Jadi usianya kalau- ratusan tahun ya. Kalau acara-acara istilahnya kabuyutan kan biasanya suka nengteng salah satu pusaka masing-masing. Saya pernah dulu mewakili untuk Kerajaan Kuningan karena dengan Tapakaru Nusantara pas di Gong Perdamaian Dunia di Karangkamulian kan itu semua Raja dan Sultan Senusantara hadir di Karangkamulian. Nah, di situ ya udah salah satunya saya bawa ini kalau di acara-acara. Ya. Mohon maaf Bapak, saya dapat kabar kalau benda-benda pusaka ini mungkin karena usianya sudah lama, ratusan tahun, kesaktiannya itu bahkan benda pusaka tersebut bisa bergerak sendiri. Nah itu yang kabar tersebut benda pusaka bisa bergerak sendiri itu benar atau bagaimana Pak? Walau alam ya sebenarnya tidak semua sih. Ada juga salah satu yang bergerak, kebetulan ini yang Mataram katanya juga, tapi pernah juga saya kalau di sini mah saya nggak pernah lihat ya. Pernah yang dititipin, yang mau nyalon kepala desa, yang lagi ada masalah, disimpan di rumahnya, di lemari, ya Pak Kucipan menjelaskan. Karena itu bunyi terus, koprak-koprak. Ya kalau dulunya mau ada keributan di desa, ini pasti karena ini asli dari sini, dari Sesepuh Sakarta Timur. Jadi ini suka bunyi, suka bergerak sendiri. Nah, yang ini nih yang Mataram. Gitu. Ya walau alam kalau yang semuanya sebenarnya tuahnya itu sebenarnya bertuah semua sih. Tapi saya mah di sini kan hanya tugasnya ngerawat, ngerumat, ya, dipusti-pusti, ya udah itu aja. Ada juga yang dari Kerajaan Luragung 2 kali malam Jumat Kliwon nggak saya mandiin, datang lagi ke orangnya dan akhirnya balik lagi. 1, kalau yang 3 masih di sini, yang dari Kerajaan Luragung. Masya Allah ya, ini saking saktinya benda pusaka juga bisa bergerak sendiri. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, benda pusaka yang Bapak miliki jumlahnya ada berapa? Wah nggak tahu ya, tidak terhitung ya. Banyak. Ini kalau kelihatan Kemungkinan- sedikit nih kabarnya ada juga di tempat lain yang jumlahnya Di tempat sampai lain ratusan. banyak yang dipinjam, yang jadi gini lah, kita kan sebenarnya segala sesuatu itu kan kembali semuanya juga Allah ya, kembali ke Allah, tapi ada sedikit karomah, mungkin karomahnya karena dari proses pembuatannya itu ada karomahnya juga, sedikit mungkin di antara yang lain ada keyakinan. Ya banyak sih di tempat-tempat lain yang dipinjam lagi ada masalah, baik masalah usaha, masalah pemerintahan ataupun untuk penjagaan, itu walau alam banyak di luar saya. Iya. Kalau pusaka yang paling disayang sama Bapak itu pusaka yang mana? Kalau yang paling disayang, Spesial. yang spesial yang ini, Ya, sering dibawa kemana-mana ya. iya mau kemana-mana bawa, gitu. Tapi biasanya Pak ada yang biasanya komen gitu ke konten YouTube kami. Ya. Ada nggak benda pusaka yang bisa membawa kepada kekayaan? Nggak ada. Nggak ada. Usaha. Usaha, benda usaha. Itu mau nggak boleh musrik, Nah, maksudnya. nggak boleh ya. Pak kalau untuk melancarkan usaha itu berarti ada ya Pak? Tadi disebutkan tuh. Sebenarnya benda. Sebenarnya itu gini ya, jadi biar diketahui semua, kita nggak salah tafsir dan nggak istilahnya bersifat syirik musyrik, karena kalau kita meyakini salah satu benda itu nggak boleh ya. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita yang namanya rezeki. Jadi gini, yang saya tahu walau alam nih, jadi pertama kita lahir ke alam dunia, kita lahir, rezeki kita selama hidup dalam dunia itu peribahasanya Allah ngasih 2 miliar lah. Sebelum yang 2 miliar itu kita pegang, kita nggak bakalan mati. Jadi udah punya ukurannya, udah ada ukuran masing-masing, udah Ada ada takarannya. masalah usaha. Satu yang tadi disampaikan, sholat duha itu yang paling utama. Tidak Susah. doa pun mantra kita ngedawamkan salah satu ayat belum tentu, karena
nasib orang seperti saya sendiri, saya cerita sendiri ya. Jadi gini, kita hidup itu berjalan seperti air mengalir. Saya bisa sampai seperti ini, mungkin tahu profil saya, Bapak Kuosaktim seperti apa profilnya, udah pada tahu semua. Ya. Jadi semenjak saya yang dulunya, pokoknya pang goreng-goreng aja mah Kuosaktim. Begitu jadi kepala, saya diberi kelebihan ya dalam hal mengatasi berbagai permasalahan manusia hidup, mau penyakit mau apa, istilahnya kasihan wasilah. Saya kelebihan, saya merasakan dan menolong orang itu di saat saya bermanfaat untuk orang banyak, bisa meringankan beban orang, bisa membantu orang dengan kelebihan saya. Itu yang saya itu hanya saya kepuasan batin yang dicari, tidak mengarah ke komersil. Banyak yang datang ke saya mau dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun, apalagi orang sininya. Pas pertama saya jadi kepala desa ini, orang desa Sakerta Timur yang sakit itu selama 1 tahun saya tiap malam nyamperin warga yang sakit itu, ngemandiin karena saya mediatornya, dimandiin ya orang sakit itu, mau yang kesurupan mau yang gimana. Semalam itu 6-8 orang, jadi sampai subuh kadang-kadang saya mutar terus beberapa bulan tuh pas habis kuliah. Dan kebetulan waktu itu mungkin menguji kelogohan saya, banyak yang bermasalah mau kesurupan mau sakit apa itu rata-rata bukan pendukung saya 90%. Tapi saya istilahnya saya tungguin sampai ke rumah sakit, saya bawa hampir itu kurang lebih berjalan 1 tahun. Alhamdulillah sampai suatu saat terjadi di sini ada yang di demo dukun santet, sampai saya ngeluarin ngucapin ke warga masyarakat di depan, di balai desa, di depan sesepuh semua, pokoknya dari mulai detik ini, hari ini, yang punya ilmu santet, baik istilahnya dulur, tetangga, baraya, pula warga, siapapun, minimal jangan digunakan, maksimal dibuang. Kalau ada yang masih mau menggunakannya, jadi berhadapan tang-tang, saya langsung di luar desa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jarang orang yang ujung-ujung sakit, terus jarang yang orang kesurupan. Dulu mah hampir tiap adalah, kalau tiap hari enggak, kalau sekarang enggak. Sampai saya nantangin gitu waktu di balai desa. Itu ada lagi apalagi? Oke, mungkin gini Pak, udah panjang lebar tadi ya kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin di akhir itu mungkin pesannya atau kesannya seperti apa, pesannya gitu buat tadi kan Pak Bu juga bilang bahwa tetap aja yang dipegang Pak Bu itu Khairunnas Anfa'uhum Linnas, bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, gimana tuh Pak pesan? Ya, jadi gini, jadi satu tadi udah saya pertama mohon maaf ya apabila apa yang saya sampaikan terlalu berlebihan ataupun ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, apa yang terjadi ke belakang. Dan di sini juga mungkin tadi udah disampaikan, ada yang tahu di sini mungkin dari mana-mana juga. Kalau ada yang lihat mah yang Indigo sebenarnya udah penuh, datang dari juga ya, saya juga ngerasa itu. Terus saya intinya gini, sekalipun di sini saya banyak pusaka titipan, jadi tadi udah saya sampaikan, jangan sampai kita terkecoh dengan katanya orang tua ini punya karomah untuk ini, karena itu musyrik, gak boleh syirik, karena dosa yang paling tidak bisa diampuni itu syirik, menduakan. Ya jangan sampai jadi pusaka ini dipigusti. Jadi saya di sini hanya tugasnya dipusti-pusti, ya dimumule, dirawat di rumah. Tugasnya itu karena ini peninggalan dari para sesepuh, para karuhun terdahulu. Itu aja. Jadi yang tadi disampaikan insya Allah di lain waktu mungkin ya rekan-rekan semua bisalah kalau sini untuk membedah apa, pengen tahu lebih banyak tentang hal-hal goib yang ada di Sakerta Timur, karena Sakerta Timur sangat kental sekali dengan hal-hal gaib. Jadi semua wilayah sekitarnya sampai di tengah kota pun istilahnya yang disebut keramat itu ada di sini. Gitu. Dan kebetulan nanti ke depan itu ya Pak ya, kalau ada waktu kan kebetulan di sini ada lokasi wisata yang kebetulan dibangun oleh Pak Kuwu, bisa mungkin nanti berkunjung ke sana. Mangga,
Bisa. sambil ngobrol-ngobrol gitu. Bisa, siap, mangga. Oke, mungkin seperti itu kawan-kawan. Terus itu. Oke, terima kasih Pak Kesra dan Bapak Kuwu. Ya mudah-mudahan untuk para penonton yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Kuwu selaku narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.